Hi guys, welcome back to my channel. I'm so sorry. Kayaknya mata gue akan kelihatan jauh lebih kuyu sih. Karena gue lagi agak sakit kepala dan pilek tipis. Sorry. Tapi gue udah meniatkan untuk take video kali ini kok. Gitu guys. Ternyata oke, langsung aja. Apa hal yang membuat lo ilfeel ke cowok? He's handsome or good looks, good appearance, but dia punya pikiran yang semua orang tuh bakal tertarik sama dia gitu. Lo pasti pernah, gak hanya ngomong laki-laki ya, tapi kayak perempuan pun pasti ada. Dan itu di sisi lain bagus sih buat kayak naikin self esteem dia, rasa percaya dalam dirinya, rasa percaya diri dia, rasa pedenya dia gitu ke orang-orang di luar dirinya gitu. Tapi kayaknya gue akan gimana ya, seganteng-gantengnya orang, sebagus-bagusnya, serapi-rapinya dia, bisa menjaga apapun dia sama penampilannya, tapi kalau dia punya pikiran yang selalu kayak semua orang bakal tertarik sama gue gitu, semua orang bakal bisa menerima gue gitu, itu kayaknya tau banget sih kayak gitu. Walaupun zaman sekarang pasti kayak beberapa perempuan, bahkan laki-laki deh, yang makhluk paling visual banget, lo pasti ngejadiin syarat orang cantik, orang berpenampilan yang bagus gitu, atau orang ganteng, orang yang berpenampilannya bisa merawat diri dengan begitu gitu. Tapi lo harus lihat dulu sebentar aja, kayak dia punya nggak pikiran yang kayak dia tuh bisa loh diterima sama siapapun gitu. Oke, sometimes balik lagi ya, itu kan salah satu bentuk pede, dan kalau lo mungkin bisa menerima kepedean dia yang over, dan emang lo carinya pasangan yang kayak gitu, ya gak apa-apa gitu. Tapi kan ini for me gak bisa sih kayak pedenya terlalu over, dan lo gak bisa menanamkan di pikiran lo, di kepala lo tentang dunia yang seluas ini, bahwa kayak semua orang di dunia ini, semua orang di hidup ini akan bisa menerima lo, akan bisa suka dan bahkan tertarik sama lo hanya karena wajah lo gitu, hanya karena penampilan lo gitu. Oke, mungkin bisa sih sometimes wajah yang rupawan, penampilan yang bagus, dan lo bisa merawat diri dengan sebaik itu bisa jadi nilai plus. Tapi kayaknya dunia tuh terlalu sempit banget di mata lo kalau lo masih punya pandangan yang cukup stuck di situ, dan yang lo nggak tahu dunia tuh luas banget, dan manusia tuh ada miliaran, ratusan ribuan miliar gitu di dunia ini, dan lo nggak pernah tahu bahwa orang lain tuh mengukur kapasitas, kualitas seseorang itu dari apa gitu, nggak hanya dari muka, atau bahkan ada loh orang-orang yang dia tuh nggak ngeliat wajah lo gimana, nggak ngeliat penampilan lo gimana, tapi ya dia melihat dari your character, your manners gitu, how interactions you with someone else, with the situations yang mereka tahu nih lo belum tentu bisa handle itu gitu. Banyak orang-orang yang
menilainya tuh luas, nggak hanya dari wajahnya, nggak hanya dari penampilan lo gitu ya. Lagian kan wajahnya, penampilan itu cuman tampilan luar gitu. Lo nggak pernah benar-benar tahu dalam seseorang. Kalau lo tuh misalnya lo nggak ngobrol sama dia, lo nggak ada di suatu lingkup dalam rentang waktu berapa lama dulu sama dia, baru lo bisa kenal sama dia kayak gitu. Jadi menurut gue kayak he's a handsome or a good appearance, tapi kalau dia punya pandangan yang secara nggak langsung ya mengatakan bahwa semua orang, bahkan semua lawan jenis itu akan bisa menerima itu sama dia, kayak no gitu. Menurut gue ada hal yang harus dijual, ada hal yang harus apa ya, yang bisa menjadi value dan nilai lo gitu loh. Bahkan untuk gue nggak merasa so cantik, tapi kayak untuk menjadi pasangan gue kayaknya ada. Oke, gue pernah bilang bahwa fisik tuh penting gitu, tapi menurut gue nggak cuma stop di situ kayak gitu, nggak cuma stop kayak oh, wajahnya ganteng, oh penampilannya bagus, oke nggak apa-apa gitu, mau lo kayak gimana juga dalam itu, no. Tapi kayak ya balik lagi kayak kesiapan mentalnya, gimana pengelolaan emosinya dia gitu, dan banyak lainnya yang tentunya saya tidak bisa jabarkan di sini gitu. Tapi kayak nggak semua orang yang mandang seorang cowok atau calon pasangannya lah dari segi fisik ya, itu tuh dia nggak cuma stop di oh yang penting dia fisiknya oke gitu, nggak apa-apa. Mau dia suka marah-marah, mau dia anarkis, mau dia emotion unstable banget dan dia agresif dan dia toxic gitu, gue nggak apa-apa gitu, no. Nggak semua gitu. Tadi udah gue spill sih sebelumnya hal yang buat gue feel ke cowok ya, kayak bisa ngelola emosinya kayak gitu. Gue ngomong kayak gini bukan berarti gue udah emotional stable gitu. Gue juga manusia biasa dan gue masih belajar untuk apa ya, ngelola emosi gue dengan baik supaya lebih baik lagi gitu. Kadang gue juga tadi ada kok di titik yang emotional unstable, very unstable gitu. Tapi kayak untuk ukuran cowok yang punya pengelolaan emosi yang bahkan gak baik banget gitu, bahkan di umur yang mungkin gak jauh dari gue 20s, kayak emang sih pribadi seorang yang sekarang itu kita nggak tahu dia pernah ngalamin hal gak enak apa dan hal traumatis apa dan hal menyakitkan apa yang itu tuh menjadikan dia seperti pribadi yang sekarang kayak gitu. Tapi itu nggak jadi hal yang bisa untuk gue menormalkan seseorang bisa terus hidup dengan perilaku bahkan emosi-emosi negatifnya setiap saat gitu. Bahkan ketika dia berada di dekat orang yang dia sayang, orang yang seharusnya dia kasihi dan deserve untuk dia merasakan semua emosi-emosi dan perlakuan-perlakuan negatif gitu ya. Itu sih yang bikin gue feel dua terpenting, kayak orang yang bisa menganggap bisa mencap dirinya bisa diterima sama siapapun, bahkan cewek-cewek lain gitu. Ilfil. Terus emotional unstable banget kayak gitu. Sebenarnya kalau ngomong emotional unstable gue bisa ngerti sih sometimes untuk orang-orang yang ya gue tahu sih akan ada momen dimana pasangan gue punya emotional unstable dan itu tuh kan ada momennya gitu. Bukan berarti gue nggak mau banget ada momen emotional unstable yang ditunjukkan oleh pasangan gue, nggak mungkin, itu nggak mungkin. Tapi kayak kalau itu secara apa ya, terjadi secara terus menerus dan lo maksa gue untuk terus memaklumi emotional unstable yang lo punya itu, kapan waktu yang tepat untuk lo mau
stabilkan lagi emosi tersebut. Terus kapan waktunya lo mau untuk lebih growing up with me as partner in relationship, as a person in human in this world gitu. Kadang tuh yang paling seru dari sebuah hubungan adalah bukan cuma lo sadar lo sama dia adalah sebuah partner di relationship, di hubungan tersebut gitu, tapi yang paling juga seru adalah ketika lo sama dia ada di hubungan yang bisa yuk untuk kita lebih numbuhin growth relationship, positive relationship, health relationship gitu. Dan gak hanya fokus sebagai kita partner lo di sini, kita partner, tapi kayak kita manusia dan kita harus bisa sama-sama tumbuh menjadi versi terbaik masing-masing. Entah untuk kepentingan di hubungan tersebut juga, balik lagi kayak lo kan ada di hubungan tersebut dan konteksnya nggak bisa jauh-jauh dari kayak tentang relationship itu gitu. Tapi kayak sometimes seru tuh kayak sadar untuk mau saling memperbaiki dari versi masing-masing, tapi kayak sadar bahwa kayak gimana ya, bahwa sadar bahwa kita mau jadi pribadi di versi terbaik masing-masing, yang bahwa kita manusia yang akan bermanfaat, berdampak juga bagi orang-orang sekitar lainnya gitu. Semoga paham. Tapi kayak ya level terseru dari sebuah hubungan adalah gitu, ketika lo mau bertumbuh, tapi tumbuhnya tuh gak hanya cuma untuk lo, dia, dan hubungan itu aja gitu, tapi kayak ya mungkin jarang sih yang seterang-terangan ini, tapi kayak health relationship, orang-orang yang ada di health relationship tuh kayak healthy relationship tuh kayak secara nggak langsung mereka tuh kayak bisa menjadi obat untuk lingkungan-lingkungan yang rusak dan tidak sehat gitu. Bahwa ya secara nggak langsung juga mereka menyatakan bahwa mereka peduli sama orang sekitarnya, dan itu kan better gitu loh. Gitu sih, semangat ya yang lagi ada di healthy relationship gitu, jangan pernah capek sih. Langsung aja ya, hal yang perlu diusahakan cowok. Kuning anjir. Yang perlu diusahakan cowok adalah pertahanin untuk dia punya daya fight itu sendiri ya, untuk dia punya daya fight untuk terus ada di dirinya. Sebenarnya zaman sekarang wanita juga ada setara itu sih sama laki-laki gitu. Tapi maksud gue gak bisa menghilangkan apa ya bahasanya, gak bisa benar-benar menghilangkan citra mungkin ya, dan gak bisa benar-benar menghilangkan pada hakikatnya laki-laki itu kan emang hidup dengan penuh perjuangan, bukan berarti perempuan enggak ya guys gitu. Tapi kayak yang kita tahu, laki-laki juga harus hidup dengan penuh perjuangan
sebenarnya nggak cuma laki-laki tapi kayak semua manusia ini sih gitu. Kalau lo mau sesuatu, kalau lo mau lebih gitu, you want something, you should be fight, you should be survive gitu. Tapi menurut gue nggak tahu ya, gue punya pandangan yang hal yang perlu diusahakan cowok adalah punya daya fight itu sendiri gitu. Kayak kalau lo udah punya daya, sebenarnya bukan daya fight sih maksud gue ya, cuman gue nulisnya di sini daya fight gitu. Lebih ke kemauan untuk dia berusaha, kemampuan untuk dia berjuang itu sendiri gitu, for anything gitu. Gak cuma tentang relationship, like dia for get a woman he wants gitu, perempuan yang dia mau, hubungan yang dia mau gitu. Tapi kayak apapun lah tentang karir, masa depan gitu, bahkan ketika dia sudah benar-benar mendapatkan perempuan yang dia mau dan dia punya anak nantinya gitu, yang mana anak itu punya mimpi-mimpinya yang gimana ya, masih sangat panjang, dan dia harus mempunyai orang tua. Ini bebas sih sebenarnya, mau orang tua, ibu atau ayahnya yang bekerja dua-duanya, or balik lagi tumpuan daya fight dan apa ya, tumpuan inspirasi keluarga itu gue ngeliat terbesar itu adalah dari seorang ayah gitu. Bukan berarti gue nekenin bahwa laki-laki itu harus mempertahankan daya fightnya itu sendiri ya, laki-laki itu harus terus-terusan berjuang seumur hidup gitu. Balik lagi gitu, setiap aturan di keluarga berbeda-beda, maksudnya kayak aturan di sini kayak gue gak bisa menormalize bahwa laki-lakinya aja yang bekerja dan perempuan yang enggak gitu, atau laki-lakinya aja yang terus berjuang gitu. Tapi kayak lebih ke gue nyadar tumpuan inspirasi terbesar, bukan berarti gue bilang bahwa ibu juga gak bisa jadi inspirasi. Sometimes gue anak perempuan melihat sosok inspirasi yang sama besar seperti ayah juga nyokap gue gitu. Tapi kayak coba deh lo posisiin sebagai anak dan lo punya ayah yang dia pesimistis dan daya fightnya tuh kecil dikit banget gitu, dan apalagi lo sebagai anak perempuan yang apa sih yang lo expect untuk membangun hubungan, bahkan membangun rumah tangga sama seorang cowok gitu, pasti di bayangan lo laki-laki tuh gak sama berbedanya dari sosok ayah lo yang punya daya fight yang kecil tinggi atau pesimistis gitu. Dan itu scary things gitu. Gue tau sih ini gak akan terjadi di isi kepala semua anak, tapi kayak ini kemungkinan terburuknya aja sih. Apalagi kan anak perempuan tuh berpotensi bisa ngedetek hal-hal yang traumatis bahkan dari kehidupan dia di masa kecil, bahkan ketika dia melihat orang tuanya, terutama melihat ayahnya tuh kayak tumpuan atau patokan dia lah, ibaratnya biasa sehari-hari kita buat kayak ketika nanti punya pasangan, atau pandangan dia ngelihat beberapa laki-laki tuh akan sama kayak orang-orang yang dia temui atau laki-laki yang dia temui di rumahnya kayak gitu ya. Kurang lebih anak laki-laki juga akan sama sih, berkemungkinan berpotensi bisa melihat beberapa perempuan dengan kacamata yang sudah dia pahami, kayak ibunya, kakak perempuannya itu kayak gini, kayak gitu sih. Jadi kayak hal yang perlu diusahakan cowok menurut gue,
penting banget kayak daya fight ya di berbagai hal di hidup ini gitu, bahwa hidup itu sendiri pun mengajarkan untuk hidup itu penuh perjuangan ya. Kalau kata Dewa 19, hidup adalah perjuangan gitu, dan gue setuju banget gitu. Dan balik lagi, sebenarnya ini bukan cuma cowok tapi cewek pun dengan setara gender semakin pesat banget, melesat maju gitu ya. Pertahanin sih buat for all of us. Kita punya daya fight itu di hidup itu sendiri, di hidup kita sendiri, di diri kita sendiri kayak gitu. Hal yang perlu diusahakan cowok yang kedua adalah kesetiaan. Kesetiaan for anything ya gitu. Gak cuma in relationship tapi untuk berbagai hal yang memang harus dikasih kesetiaan itu dari dirinya, like skill gitu, kemampuan. Kayak lo sebisa mungkin harus tetap setia sama skill lo, pertahanin, jangan kayak ke bawah arus bawa. Oh, bisnis nih lagi hype, gue ikut haruslah terus kerjaan or skill utama gue tinggalin gitu aja gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu, tapi kayaknya lo harus benar-benar ya, harus benar-benar lo asal nggak setia dan ninggalin skill utama lo gitu aja hanya buat sesuatu yang lo prediksi akan lebih besar nih. Tapi lo harus lebih tahu bahwa mana yang memang ranah tetap lo gitu, dan mana yang seharusnya bisa jadi untung-untungan buat lo gitu. Ya, mana yang seharusnya bisa jadi untung-untungan aja buat lo kayak gitu. Buku nih highlightnya guys, lighting. Karena kadang yang paling sering menghancurkan ya, yang paling sering menghancurkan untuk laki-laki bahkan perjalanan karirnya tuh ini. Kalau perempuan mungkin ada dan bisa, karena wanita karir pun sekarang udah banyak banget ya, business woman terutama kayak gitu. Tapi gue rasa perempuan tuh kebanyakan akan jauh lebih bisa berhati-hati lagi say about business gitu, untuk menemukan dan menjadikan seseorang menjadi rekan bisnisnya. Iya, perempuan aja tuh mereka pasti butuh waktu yang lama banget untuk mereka mikirinnya lagi dan nolahnya lagi. Kayak bagaimana lo memandang ya? Menurut gue kenapa kesetiaan, terutama kesetiaan kepada skill yang dia punya ya, gue lihat hampir di sekeliling gue bahkan banyak banget laki-laki yang dirinya sendiri dan perjalanan karirnya sendiri itu tuh sama-sama hancur hanya karena dia nggak punya kesetiaan itu untuk skillnya, untuk karirnya, dan dia lebih memilih hidup di perjalanan karir yang untung-untungan aja gitu. Dan menurut gue ini yang perlu diusahakan banget sih untuk cowok gitu. Lagi-lagi bersama karirnya, atau mungkin kayak beberapa perempuan kan ada yang bergabung dalam dunia bisnis juga, ini juga alarm buat lo yang pekerjaan utamanya atau background pendidikan lo mungkin atau skill yang lo punya banget gak langsung terjun di bisnis banget gitu, tapi kayak
atau hal-hal yang menurut lo untung-untungan buat lo gitu. Tapi yang paling kita tahu banyak pasti sekarang tuh bisnis gak sih? Dan menurut gue lo boleh kok ngejalanin hal yang untung-untungan itu, tapi lo jangan sampai meninggalkan skill yang itu tuh ranah tetap lo gitu, karena lo gak tahu ketika lo meninggalkan skill lo yang menjadi ranah tetap lo ini, hal buruk apa yang akan berdampak di hidup lo gitu. Atau bahkan hal itu tuh setelah lo melepaskan skill lo, bener-bener lepasin diri lo dengan skill lo atau ranah tetap lo lah, lo dan ranah tetap lo ini, lo akan sehancur apa kayak gitu. And if you're a man yang akan menikahi seorang perempuan gitu, akan berumah tangga dan menanggung anak lo, istri lo, pikirin lagi deh tentang ini. Dan kesetiaan for anything, terutama kesetiaan terhadap skill yang lo punya. Gue gak mengajarkan bahwa untuk lo stuck aja di skill yang lo punya dan bikin lo punya pikiran yang oke, berarti gue gak boleh ngembangin skill lain atau belajar hal baru lain gitu. No, itu lo tidak boleh, salah paham aja lo tidak boleh. Tapi kayak telah lagi ya hal yang sekilas lo lihat sebagai itu tuh bisa menguntungkan buat lo, apakah benar-benar bisa menguntungkan itu? Oke, tapi kan beberapa hal itu gak akan bisa langsung kelihatan dia akan menguntungkan itu di awal gitu. Gue tahu, tapi kan lo punya hipotesa hipotesa untuk kayak menduga-duga dong bahwa kayak kalau udah menjalankan sesuatu hal yang untung-untungan ini buat lo, buat karir lo, bahkan ya mungkin berjalanan dengan karir yang lo jalani sekarang gitu, berpikir lagi kemungkinan baik atau manfaat baik apa yang akan lo dapatkan gitu. Dan ya, untuk mengembangkan skill, belajar, mempelajari hal baru gitu, itu bagus banget. Cuman kan balik lagi, banyak banget manusia-manusia impulsif di zaman sekarang gitu. Dan jangan sampai sih hal-hal impulsif itu yang membuat lo menghancurkan hidup lo sendiri. Sorry guys. Kesetiaan for anything, terutama di relationship ya, tolong berhati-hati. Kalau kesetiaan in relationship, gue cuma pengen reminder for you all, laki-laki makhluk visual, kayak gue pernah bilang bahwa di podcast yang agak lumayan lama sih, tapi kayak gue ngerti kalian pasti akan selalu melihat perempuan dari bentuk fisiknya, like cantik gak gitu, pasti cantik. Terus appearance-nya good or bad gitu. Tapi kayak tau gak sih, satu-satunya yang paling berpotensi bisa bikin setia itu, di podcast tersebut gue ngomong bahwa lo tuh harus punya satu syarat atau satu tumpuan aja, selain ya kita tahu lah lo makhluk visual gitu, akan segala sesuatu dengan fisik gitu, tapi lo harus punya satu tumpuan lain yang lo cari banget, satu hal lain banget yang lo cari di lo tersebut gitu. Di podcast itu tuh gue membahas tentang rasa atau cinta aja tuh gak cukup gitu, lo harus benar-benar punya satu hal aja yang lo tuh cari banget di orang tersebut gitu. Nah ini kesetiaan in relationship buat laki-laki kayak gitu sih, kayak lo gak bisa cuma ngejadiin salah satunya tumpuan kayak fisiknya perempuan aja gitu. Menurut gue pemikiran yang dewasa
tuh udah jauh lebih menyebar luas sih sekarang. Maksudnya kayak lo harus punya satu pandangan, satu apa ya, satu pikiran yang membawa lo untuk kayak oh kayaknya gue pengen punya gitu, tanpa menyalahkan kayak boy lo pasti akan melihat perempuan dari segi visualnya kayak, tapi coba tolong cari satu hal aja yang itu tuh jadi satu hal atau jadi satu tumpuan kenapa lo bisa mau sama dia dan kenapa lo bisa ngejadiin dia sama lo ada di hubungan tersebut kayak gitu. Ini tuh yang berpotensi bisa bikin lo setia sama dia, dari setia ada di hubungan tersebut kayak gitu. Dan lo sadar ya, dari segi fisik, dari segi kecantikan, dan segi appearance akan selalu ada cewek yang lebih cantik, akan selalu ada cewek yang penampilannya lebih seksi or lebih dari cewek lo sekarang mungkin gitu. Balik lagi skincare udah banyak banget sekarang, dan perempuan-perempuan zaman sekarang tuh udah bisa merawat dirinya dengan baik. Bukan berarti masa yang lalu enggak ya, tapi kayak perempuan-perempuan di masa yang lalu itu kayak lebih suka natural aja gitu kan gitu. Jadi gue pernah bilang setiap zaman itu punya standar kecantikannya masing-masing, dan di masa sekarang yang standar kecantikannya udah banyak banget nih, dan pengusaha skincare juga banyak banget gitu. Menurut gue lo harus percaya aja sih kalau lo mau selalu mau. Sebenernya gue udah ngasih tau ya, lo harus punya satu tumbuhan lain selain fisik gitu. Tapi kayak kalau lo mau terus-terusan melihat, ya emang akan selalu sih kalian melihat perempuan dari fisiknya muter-muter ya. Tapi kayak gue pengen just reminder for you all, men, boys, kayak akan selalu ada yang lebih cantik, akan selalu ada yang lebih cantik. Biar harusnya kayak gitu. Gue tuh sebenarnya udah pakai banda tadi, cuman mana ya? Oh udah gue pakai lagi, tapi buat jepitan. Bagaimana lo memandang sebuah pelecehan, terutama pelecehan terhadap perempuan, dan apakah lo pernah mengalaminya? Berarti ya pembahasannya. Cuma kalau lagi pilek begitu enak banget, maksudnya jepit gitu ya. Pelecehan itu suatu peristiwa yang mengerikan dan pastinya akan membanggas banget ya, membanggas banget terutama bagi yang benar-benar mengalami serta menjadi korban pelecehan itu sendiri. Ya, pengalaman or peristiwa yang traumatik bikin orang yang menjadi korban itu membuat dia gampang was-was banget sama beberapa orang, termasuk orang dengan golongan jenis or ciri-ciri golongan jenis ciri. Beberapa orang termasuk orang dengan golongan jenis kelamin yang menjadi pelaku buat dia di masa itu gitu.
very hard. Dan ya, gue pernah mengalami pelecehan itu secara tidak langsung. Ada sih beberapa yang langsung, tapi gue nggak bisa jabarin itu apa aja gitu. Yang mau gue jabarin di sini tuh, dan terparah yang menurut gue, pelecehan yang secara tidak langsung. Jadi gue tuh waktu itu pernah harus ada di satu lingkungan yang gue nya tuh harus natap gitu lah. Maksudnya kayak nggak natap dalam artian nginep ya, tapi kayak selama rentang 3 bulan pulang pergi. Gue bisa nyebutin nama kegiatannya apa, tapi kayak pokoknya intinya gue harus natap di lingkungan itu, nggak nginep. Dan jadi tuh tempatnya tuh tipe yang fasilitas umum, cuman toiletnya tuh nyatu gitu sama beberapa fasilitas umum di sekitarnya gitu kan. Dan tempatnya itu menurut gue agak kurang layak, maaf. Jadi kayak tempatnya di pinggir jalan, kayak ruko-ruko gitu. Dan jadi tipe yang ruko tapi di ruang bawah tanah lah, bisa dikatakan sejenisnya. Bawah tanahnya tuh ada, dan ya ruang bawah tanahnya itu bisa digunakan. Bahkan ada kayak kontrakan gitu yang mungkin beberapa warga sekitar gitulah yang ngejadiin itu tempat penginapan gitu. Dan toilet itu tuh dipakai sama lingkungan yang gue masuk ini, ribet ya, sama beberapa ruko sebelah lainnya gitu. Dan gue tuh kan ibadah juga sama kalau buang yang kecil gitu di situ kan. Nah, awalnya tuh gue nggak sadar, tapi entah di hari keberapa gue baru sadar bahwa lo tau gak sih kamar mandi yang pintunya tuh dari kayu dan atapnya terbuka gitu. Dan pintu dari kayu itu juga tuh bawahnya gak terlalu rapat sebenarnya. Kamar mandi mall juga gitu kan. Tapi kalau kamar mandi mall tuh, atau beberapa kamar mandi yang pintunya terbuka gitu, kamar mandi stasiun ada sih kayak, walaupun dia kamar mandinya jongkok, tapi seenggaknya ada jeda gitulah, sehingga pintu bawahnya tuh kayak gak bisa diintip orang lagi. Terus lagi mau describe-nya gitu, tapi kayak seingat gue ya, kamar mandi itu tuh di tempat itu ya kayak hampir sama, ada kayak lebih tinggi dikit, tapi pintu yang terbuka bawahnya gak jauh dari jarak si tempat pintu bawahnya yang dari kayak gitu loh gitu, sehingga kayak mungkin ukurannya lebih besar gitu dari kayak pintu bawah kamar mandinya. Apa sih, bingung gue bisa sih, pokoknya ukurannya lebih besar dari pintu bawah yang stasiun sama mall gitu. Iyalah, selalu samain, sehingga kayak pintu kayu yang segininya gitu kan. Nah, gue nggak sadar nih, sampai beberapa hari gue sadar bahwa ternyata pintu kayu itu tuh nggak jauh dari pintu bawahnya, jarak berapa senti dari bawah itu ada bolongan kecil gitu, yang kalau lo bengong, kalau lo ngeliatin itu terus, lo akan sadar bahwa oh, itu tuh ternyata bolong gitu. Dan gue kayak oh ya aman lah, karena orang yang ngontrak di sekitar kamar mandi itu orang yang ngontrak, orang nginep ada di penginapan sekitar kamar mandi itu ya, kalau gua kamar mandi orang lagi ibadah zuhur
besar ya, yang dia juga pakai kamar mandi tuh ya, dia tuh masih tidur setahu gue gitu, dan bangun-bangun tuh pasti menuju maghrib or sore pas gue asar rumah gitu. Ya udah kan gitu. Nah itu tuh kejadian masih kayak pagi, gue lupa ingat kapan, tapi kayaknya masih agak pagi-pagi menjelang siang itu or siang hari. Gue tuh mulai kayak was-was karena gue udah nyadar dong pintu itu tuh apa sih, bolongnya tuh lumayan besar gitu loh, ibarat lubang hidung gua nih kan lumayan gede. Kenapa jatuhnya hidung gua nih, tapi kayak dia lebih gede dikit dari bolongan hidung gua yang ya gitu. Terus gua nggak tahu ya, gua tuh kayak udah lebih was-wasannya gitu, walaupun gua tahu orang-orang yang di penginapan itu ya, kenapa gue bisa curiga sama mereka aja, karena ya setahu gue gak akan ada orang-orang lain yang akan ke situ. Maksudnya ya orang-orang luar jarang ada yang tahu lah ada ruang bawah tanah di bawah ruko gue or ruko sebelah gue gitu. Dan ya udah, dan kebanyakan juga yang gue tahu ya laki-laki juga gitu, atau gue kayak ngerasa was-was banget aja, walaupun berita pelecehan juga saat itu banyak, tapi kan yang namanya manusia dengan prasangkanya, dengan rasa curiganya pasti ada dong gitu. Dan bener dong, pas hari keberapa setelah kejadian gue selalu buang air kecil atau wudhu, enggak sih kalau wudhu pasti gue selalu fokus wudhu aja, tapi kayak kalau buang air kecil gue tuh selalu ngeliat ke bolongan tersebut gitu. Dan benar pas hari keberapa tiba-tiba pas gue buang air kecil masih dalam posisi gue tuh ngeliat mata ngintip gitu, dan itu tuh bener-bener literally mata, dan dia terus kayak, lo tau gak sih mata kalau tiba-tiba nggak sengaja kedip ya, nggak kayak, tapi kayak sebelah mata doang sih kan karena bolongan, tiba-tiba tuh dia kayak auto kedip. Terus gue bener-bener gue awalnya kayak astaga itu mata gak sih dalam hati gue. Terus pas dia kedip dan dia melek lagi, gue kaget banget, gue langsung buru-buru kayak cabut lah gue ke tempat ruko gue, dan gak tau sih gue lupa ingat, pokoknya kejadiannya gak lama, itu lumayan traumatis buat gue, dan itu salah satu bentuk pelecehan secara tidak langsung gak sih, tapi kayak anjir lah, itu masih membekas banget sih kejadian itu di ingatan. Tapi kayak gue nggak tahu lagi siapa pelakunya, tapi yang jelas nggak berapa lama gue nggak lagi ada di lingkungan tersebut, salah satunya karena alasan itu, alasan utama alasan terbesarnya karena itu kayak men, gue udah jauh lebih aware sekarang, dan keputusan gue untuk menilai hal itu adalah hal yang buruk, dan gue udah tahu kalau itu adalah sebuah pelecehan. Gue aja yang mengalami pelecehan secara tidak langsung bisa mengingat itu dan sewanti-wanti itu, bahkan sama sebuah pintu kamar mandi pun yang gue tahu pintu itu layak kayak di mall, di stasiun, pintu kamar mandi hotel yang gue tahu itu fasilitas umum yang layak banget untuk lo gunakan, dan atau ya aman kan. Kadang di stasiun, kamar mandi stasiun pun banyak kejadian gitu, kayak pintu yang layak gitu. Gue aja tuh masih kadang kayak wanti-wanti, gue bahkan kamar mandi yang fasilitas umum tuh kebanyakan pintunya terbuka, kamar mandi tuh kebuka gitu. Gue tuh kayak yang kadang ya kalau gue wear atau gue kalau mandi kamar mandi, gue tuh selalu ngeliat yang, atau gue selalu ngeliat pintu itu gitu loh, karena kayak kejadian yang beberapa tahun lalu itulah kejadian, dan gue masih setakut itu, traumatized itu buat gue dan kehidupan gue sebagai perempuan.
sih. Hati-hati guys. Gak ada yang nyadar sih sama kejadian itu. So gue kayaknya juga ruang bawah tanah itu udah nggak ada, karena gue beberapa kali lewat dan ruko gue juga tuh kayak udah direnov dan kayaknya dia udah punya kamar mandi sendiri sih. Dan gue harap nggak akan ada kejadian lagi di situ, karena kayak gue kecewa sih sama kayaknya pelakunya adalah salah satu laki-laki yang nginep di situ, dan gue kecewa banget sih sama lo mas. Kayak senormalnya manusia aja lah. Dari Your Life Is Myself, lo tuh nyadar keseringan akan bereaksi yang gimana terhadap hampir semua hal di hidup lo. Pilek ini membunuhku. Ya spontan aja gitu sih. Kayak misal gue harus marah pada saat itu, ya gue bisa langsung semarah itu. Gak semarah itu sih, maksudnya tergantung kenapa gue harus bisa marah gitu. Gak yang gue harus marah-marah banget gitu, buang energi. Atau gue suka dan kagum sama suatu hal, ya gue akan langsung kasih react yang sama, spontan langsung. Gue akan mengutarakan dengan misalnya memuji si objek itu secara langsung di waktu tersebut gitu. Like misalnya barang, or kasih tahu ke orangnya tersebut langsung tanpa mandi. Dan ya fun fact-nya juga, gue emang gak seneng basa-basi kadang. Kalau gue suka ya gue ngomong, dan gue seneng banget puji orang kayak gitu. Tapi beberapa orang terdekat gue bilang gue juga adalah orang yang sarkas kalau bereaksi terhadap satu hal gitu. Sarkas itu lebih ke mungkin kan di suatu lingkungan kita pasti punya orang-orang yang gak disukain banget, or jadi bahan omongan, atau itu sebenarnya ngasih dampak negatif yang lumayan banyak banget kan di lingkungan kita itu gitu. Tapi gitu ya. Tapi kalau misalnya ada satu hari dimana orang tersebut mengeluarkan aura yang jauh lebih positif, orang tersebut memakai outfit yang bagus dan dia kelihatan berbeda gitu, atau dia kelihatan jauh lebih cantik, ya gue akan memuji langsung gitu. Dan gue pernah ditegur sama salah satu orang berpengaruh juga di lingkungan itu, yang paling sering didengar banget dan sering ya berpengaruh lah, tau gimana sih orang. Sampai bilang, kamu tuh maksudnya sarkasnya ke dia gitu, ketika gue memuji orang yang sering dihujat atau paling gak disuka banget. Tapi kayak gue dengan polosnya kan pada saat itu bilang, enggak, gue emang liat muji. Maksudnya kayak gimana ya, lo tau gak sih prinsip orang yang kalau suka ya dia akan ngomong-ngomong aja gitu. Kalau suka ya suka, ngomong suka. Dan gue sometimes termasuk orang yang kayak gitu. Dan ya sometimes sih gue gak ngeliat dulu orangnya kayak gimana lagi. Tapi itu tuh berlaku kalau gue udah kenal lama sama dia. Maksudnya kayak kalau gue tahu nih orang masih dampak negatif banget ya, kayak gitu. Terus
Gak sih, sama orang baru juga sering, tapi gak sesering ke orang baru. Gimana sih wah? Karena orang baru ya gue gak akan sebanyak itu untuk ngobrol sama dia, seinteraksi itu sama dia. Tapi kayak intinya kalau gue suka, gue akan ngomong gitu. Bahkan gue gak akan sesungkan itu buat muji lo kayak gitu. Mungkin kayaknya interaksi gue sama beberapa following gue atau kakak kelas gue atau temen jauh gue yang gue udah gak pernah ketemu dia lagi, tapi kayak kalau gue ngeliat suatu hal yang dia bagikan, atau foto dia sendiri atau outfit dia sendiri gitu di medsos, gue akan memuji dia dan gue gak akan sesungkan itu untuk mereply kayak gitu terus gue puji dia gitu. Dan ya udah, gue there's no error, there's no something wrong. Ya, gak ada yang salah gak sih? Kalau lo punya pikiran semua orang, lo gak suka sama satu orang, terus semua orang tuh juga harus gak suka sama orang tersebut, gue itu lo yang error. Kayak gitu. Happy World Mental Health Day, everyone. I know this is too late, but hopefully not. Ya, not banget lah. Karena ini gue take videonya tuh masih di bulan Oktober. Kayak gak telat dong harusnya. Mau ucapin semangat terus and thank you so much untuk para penyintas, bahkan para pejuang mental. Kalian hebat banget, masih bisa bertahan. Kalian hebat banget, masih bisa bertahan sampai detik ini. Terus for you all, yang mungkin masih belum terlalu akrab dengan mental health, I want to share some mental health awareness lewat 2 poin, yaitu ada do not be a reason and you should know. Oke, langsung aja. Do not be a reason. Do not be a reason for someone yang mereka tuh bisa mantep untuk menarik dirinya dari lingkungan tertentu. Bahkan dia bisa sampai tutup semua aksesnya buat berinteraksi sama siapapun. Do not be a reason for that. Apalagi kayak udah tahu sebelumnya dia tuh jadi salah satu orang yang mau dia masuk ke lingkungan manapun dia akan percaya diri tuh gitu. Dia akan kayak pede, gue akan bisa masuk aja gitu. Sorry banget bentar guys. Ya walaupun kita gak benar-benar tahu sih alasan seseorang menarik dirinya dari lingkungan tertentu tuh kenapa gitu, dan alasannya nggak selalu karena buruk gitu, bisa jadi itu untuk kebaikan dia sendiri gitu. Tapi kalau lo sadar ada yang berpotensi kayak enak dan bisa bikin dia cabut aja dari lingkungan tetap lo sama dia ini, kayak harusnya kalau lo udah sadar itu ya lo harus memperbaiki diri lagi demi dia, hubungan lo sama dia, hubungan lo sama diri lo sendiri, bahkan atau hubungan lo sama lingkungan itu gitu. Terus do not be a reason for someone yang sulit percaya lagi ke siapapun, bahkan ke dirinya sendiri. Ya, lo nggak pernah tahu
seberapa keras, seberapa hard, seberapa struggle seseorang untuk dia jadi versi diri dia yang sekarang. Dia jadi jauh lebih percaya diri sama versi dirinya yang sekarang gitu. Dan keep your words, keep your manners to him, to her. Kalau lo tahu dan lo sadar bahwa itu tuh berpotensi bisa buat dia, bisa mencederai dia dan kepercayaan dirinya. Bahkan lebih jauh, dia bisa sulit percaya diri lagi, sulit percaya lagi ke siapapun. Beware with that. Gitu. Terus, do not be a reason for someone yang dia tuh jadi meragukan diri, bahkan potensi yang ada pada diri sendiri. Ya, jangan jadi orang yang gampang potensi lo segini doang gitu. Lo cuma bisa ngelakuin ini doang. Lo kayak lo aslinya gak bisa. Kayak untuk dia ada di kemampuan dirinya sekarang, untuk dia mempertahankan itu potensinya sekarang, dan coba untuk berdiri di potensinya sekarang. Lo nggak tahu berapa kali progres yang harus dia lewatin untuk dia mempertahankan kemampuan diri dan potensinya dia yang sekarang kayak gitu. Be kind. Do not be a reason for that point. Kayak gitu. Sama seperti poin character yang pernah gue buat. Menurut gue, semua kemampuan, semua potensi diri yang ada pada diri seseorang itu penting, dan itu akan terus berlaku di semua lingkungan. Bahkan mana tahu jika someday, one day, kemampuan seseorang itu, kemampuan potensi seseorang itu yang lo rendahkan hari ini, ternyata di kemudian hari, di satu hari yang akan datang, itu akan benar-benar membantu lo. We never know. Do not be a reason for that. Jangan jadiin satu orang doang, bahkan itu tuh dia jadi meragukan dirinya dan meragukan potensi yang ada pada dirinya. Buat mereka sadar bahwa semua kemampuan diri, bahkan potensi yang ada pada dirinya itu tuh important, penting. Kayak gitu. Do not be a reason for someone kebingungan untuk dia mau luapin perasaannya ke siapa, mau cerita ke siapa. Kayak ngebuat dia justru kelimpungan mau nerjemahin perasaannya gimana. Do not be a reason gitu. Jangan bikin seseorang takut jadi lebih asertif. Jangan bikin seseorang sepian itu, sebingung itu untuk cerita sama siapa ya. Dan akhirnya dia jadi memendam masalahnya sendirian, dan lo gak tahu suatu saat perasaannya, emosinya itu tuh akan meledak di waktu yang kapan, dan dalam bentuk kayak gimana gitu. Do not be a reason for that gitu. Be kind, be nice. Terus do not be a reason yang terakhir, do not be a reason for someone ngejauhin dirinya dari Tuhannya. Berat banget, tapi kayak lo gak pernah tahu someone tuh terkonek sama her God, him God. Itu tuh kayak gimana? Kita kayak yang paling tahu keimanan, yang paling tahu seberapa dekat dia dengan Tuhannya tuh cuma dia gitu. Ini buat lo yang ngejudge seseorang dari agamanya,
dari penampilannya, appearance-nya, dan yang terlihat lah gitu, sehingga lo bisa asal judge bahwa oh dia ternyata jauh sama Tuhannya, dan lo gak pernah tahu omongan lo yang mana yang akan itu tuh bisa membawa arus itu buat dia, sehingga lo jadi alasan bahwa dia ngejauh dari Tuhannya. Yang sebelumnya hubungan seseorang sama Tuhan terus gimana seseorang tuh kita gak pernah tahu, karena itu tuh yang benar-benar gak terlihat sih menurut gue, dan lo gak bisa asal judge kayak gitu. Dan point you should know, sumpah kalau enak akan begini guys, you should know, you should know bahwa kalau kamu gak ada di kehidupan ini, gak akan ada juga kebaikan yang seharusnya ada, dan itu penciptanya kamu, pencipta dari kebaikan itu kamu gitu. Simpelnya gak akan ada kebaikan yang lahir kalau kamu gak ada di ini. Simpel kan? Gitu. Ini berlaku juga buat lo yang misalnya udah melakukan satu kebaikan, terus beberapa orang terdekat lo, atau bahkan lo lagi ditimpa masalah selanjutnya setelah lo udah melakukan kebaikan satu itu, terus lo ngerasa kayaknya semua orang tuh gak bisa baik sama gue, lo langsung bisa berangkat gitu, semua orang tuh gak bisa baik sama gue, so gue udah ngelakuin kebaikan. Tapi ternyata kebaikan gue gak berbalik gitu. Tidak ada kebaikan yang berbalik dalam bentuk yang sama dan dalam waktu yang sama. Lo ngerti gak sih gitu? Selalu percaya bahwa hukum tabur tua itu nyata. Maksudnya kalau lo melakukan suatu kebaikan suatu saat, gak dalam waktu yang mungkin ada beberapa yang langsung dapat gitu. Tapi itu konsepnya, kalau lo mengharapkan hal yang baik juga di dalam waktu itu juga, dan sebenarnya nggak usah terlalu diharapkan banget sih bahwa kayak kalau kita melakukan suatu kebaikan tapi dianya kebaikan itu justru akan membaik kita gitu. Gue juga percaya sama kebaikan akan berbalik gitu, tapi ya jangan terlalu mengharapkan. Kalau lo terus-terusan punya pikiran yang kebaikan akan menaik, berarti kalau lo ngelakuin kebaikan lo gak akan sekelas itu melakukannya gitu. Lo melakukan kebaikan hanya karena lo ingin mendapatkan kebaikan juga, lo ngerti gitu. Dan ini buat lo juga yang selalu mempertanyakan, ada sih nanti poinnya ya, udah nanti aja. Tapi enggak sesimpel kayak gue jadi ini harus ngelakuin apa, lo harus baik ya gitu. Terus yang kedua, you should know bahwa semua orang ada di sini itu karena alasan ya, menurut gue. Hiduplah sampai lo menemukan alasan tersebut, alasan kenapa lo harus ini, alasan kenapa lo harus ada di sini dan menjadi salah seorang anak dari kedua orang tua lo, ada di antara kakak dan adik lo, ada di tengah-tengah keluarga besar lo, sampai ke for someone yang siapapun itu dan akan menjadi apapun itu di hidup lo sendiri. Lo sendiri itu pasti punya alasannya tersendiri juga untuk mereka kayak gitu. Buat lo yang mungkin lagi ngerasa nggak berdaya dan kurang belum ada dampaknya sama sekali di kehidupan seseorang, percaya sama gue,
hiduplah sampai lo menemukan alasan tersebut. Kayak gitu. You should know bahwa people die in silence. It's breaking my heart. You should know, people die in silence almost every day. Dengan kasus suicide. Gue sering dengar banget sih beberapa peneliti, bahkan beberapa influencer, beberapa influencer lain pun menyebutkan bahwa harus bunuh diri. Kematian seseorang tanpa alasan itu tuh hampir terjadi di beberapa ribu kasus setiap tahunnya, yang which means kalau kalkulasi ini dalam skala per hari itu bisa aja dalam sehari ada aja kasus tersebut gitu, or paling buruknya satu hari satu kasus. This is irony. So, buat lo yang mental health enthusiast or siapapun lo yang masuk banget untuk share hal baik, terutama tentang mental health itu sendiri, do not stop, jangan pernah berhenti, terusin. Ini akan berdampak untuk siapapun, or doing anything well, or doing anything who smell a kindness in this world juga. Itu tuh satu langkah yang bagus banget. Jadi salah satu orang yang baik aja, just for today. Karena lo nggak tahu kebaikan lo yang mana yang itu tuh akan seberdampak dan sebermanfaat baik apa juga untuk hidup satu orang lainnya. Dan lo gak tahu satu kebaikan yang lo lakukan di hari ini adalah ternyata itu tuh salah satu cara Tuhan berbicara dan menuntut lo untuk terus-menerus melakukan itu, melakukan hal baik lagi dan lagi, hal baik lainnya. So be nice, be kind, be aware, beware, aware of mental health, aware of some people who need you, aware of everything. Help there, help life, help world, help you too. Dan di bulan mental health awareness ini, kita se-Indonesia juga dikasih sebuah kasus yang kurang mengenakan, kasus mematikan. Sebelumnya turut berduka cita untuk keluarga almarhum Kak Timothy. This is so sad. Kejadiannya tuh lagi-lagi terjadi perundungan, bullying. Walaupun yang belum pasti juga sih penyebab kematian almarhum gimana, tapi semoga almarhum tetap tenang di sana. Rest in peace, rest in love gitu. Karena yang pastinya banyak banget sama almarhum Kak Timothy. Beliau orang yang baik banget. Gue udah ngeliat video-videonya dan kenapa harus dia gitu. Dan perundungan dan bullying yang terjadi di sini, bahkan ketika orang yang udah meninggal pun hal itu tetap terjadi gitu. Dan gimana ya, aku bullyingnya teman-teman aktivis mahasiswa yang mereka tuh ibaratnya punya jabatan dan mereka tuh orang yang terdidik
terdidik dan tergabung di dalam suatu organisasi yang menurut gue organisasi itu kayak wadah pembelajaran dan wadah untuk lo mempergunakan rasa empati lo lebih besar lagi. Dan ya gue kecewa banget sih sebagai mantan aktivis mahasiswa yang aktif di sebuah organisasi kampus. Gue kayak hal ini terjadi dan pelakunya adalah mereka. Gue sedih banget sih. Gue gak bisa ngebayangin sih keluarganya almarhum gue Timothy. Tapi yang gue tahu bokap almarhum gue Timothy orang yang kuat banget, orang yang tegar banget gitu. I'm so very emotional to this point karena kayak gue tuh kalau ada pembahasan terkait bullying, perundungan, pelecehan, walaupun gue nggak benar-benar merasakan langsung, tapi gue tuh pernah ada di sekeliling teman-teman gue yang entah dari berbagai jenjang mereka tuh pernah mengalaminya dan atau bahkan jadi gue tuh kayak deket atau bahkan gue juga sendiri pernah yang mengalami bullying. Itu tuh hal yang this is ironic gitu. Kenapa bisa? Satu pertanyaan gue yang kalau ada berita ini tuh gue selalu punya pertanyaan tersendiri kayak kenapa bisa kejadian lagi kayak gitu. Dan waktu denger beberapa kasus perundungan banyak sih malah pelakunya adalah orang yang ibaratnya harusnya mereka bisa lebih aware, harusnya mereka lebih bisa deserve to treat someone better karena mereka ya contohnya kayak gini, mereka bahkan pernah wakil ketua BEM atau salah satu anggota himpunan mahasiswa yang kenapa bisa lo senior empati itu dan sejahat itu sih lo jahat sih. Tapi apapun itu yang terbaik doa-doa gue lanjutkan untuk almarhum Kak Timothy. Apapun itu alasannya dan ini udah menjadi takdir untuk Kak Timothy. Fly high. Gitu sih guys, gak boleh sedih gitu karena ayahnya Kak Timothy aja berusaha untuk kuat. Dan ya gue percaya juga sih sama kalimat almarhum Kak Timothy dan it is just a reminder for all of us bahwa beliau bilang saya aja punya Tuhan tuh bisa memaafkan hambanya. Kau dia punya hati yang begitu besar. Sehat-sehat om, sehat-sehat dan semoga dalam lindungan Tuhan keluarga almarhum Kak Timothy gitu. Fly high Kak Timothy gitu. Guys, dan buat kalian mental pembuli stop ya, karena bullying tuh ada lebih banyak hal baik yang bisa lo obrolin, apalagi lo mahasiswa yang punya lebih banyak kegiatan, lebih banyak pembiasan wadah organisasi tuh wadah yang bagus banget gitu loh untuk lo membahas berbagai hal, untuk lo punya
dan mengembangkan sisi manusiaan lo. Dan gue sangat menyayangkan juga mereka ini, para bulliers, bagian dari kampus terbesar di Bali. Maksudnya kayak ini tuh salah satu kampus impian gue udah ya, anak banget. Walaupun gue gak jadi masuk sekolah unit, tapi baik. Thank you, sorry Belet.